Shalom, haleluya. Biar damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala sesuatu ada dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuliakan Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang maha besar, maha kuasa, dia dahsyat, dia tidak pernah berubah. Dimanapun kita berada, mari siapkan hati kita datang padanya. Bapa, kami datang saat ini. Kami mau memuliakan, memuji namamu. Sebab engkau dahsyat, ajaib dan luar biasa. Biar lewat pujian kami nyatakan kebesaranmu. Hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Lawatan Tuhan terjadi atas setiap pribadi dan keluarga. Kami muliakan dan tinggikan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Muliakan engkau Tuhan, sebab kau maha besar, maha kuasa. Mari semua kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Puji dan muliakan namamu. Haleluya. Semua katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Amin. Dia hidup dan berkuasa.
tepuk tanganlah, bersorak-sorailah, muliakan Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan kami karena kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Atas kehidupan kami, Kau yang selamatkan kami, Kau yang angkat kami, Kau yang muliakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini kami muliakan Engkau lebih lagi. Selalu dalam hidup kami. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari angkat tangan kita sembah Dia, katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Biar musik memuji Tuhan, mari angkat tangan kita. Oh terima kasih Tuhan. Oh nabasyakan tegele nabasyakan mo. Kau yang layak, Kau yang layak. Oh Kau yang layak Tuhan. Oh nabasyakan mo. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Kau yang layak dipuji, ditinggi, dimuliakan. Kau yang memilih kehidupan setiap kami. Kami percaya di dalam Engkau kami ditebus, kami diselamatkan, kami dipilih, dan Tuhan akan menyelesaikan setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom Sobat LTVC dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai dosa kesayangan. Mungkin saudara bertanya-tanya dalam hati, wah apa sih dosa kesayangan? Baru denger nih kayaknya dosa kesayangan. Memang ada ya orang yang sayang sama dosanya? Jawabannya ada. Ya ada. Lalu seperti apa yang dimaksudkan dengan dosa kesayangan? Oke, di dunia ini banyak sekali dosa yang kita sudah ya sama-sama tahu lah. Sama-sama tahu nih ya. Seperti iri, dengki, berbohong, menipu, mencuri, menonton film porno, berzina, mabuk-mabukan, atau sombong, dan masih banyak lagi dosa yang kita sudah tahu. Dan dari semua dosa-dosa itu, paling tidak ada satu atau mungkin lebih dosa yang kita sering kali melakukannya berulang-ulang. Baik itu yang kita lakukan tanpa kita sadari atau memang kita sadar dan kita memang pengen melakukannya. Kita seperti sudah terikat dan sangat berat rasanya untuk bisa melepaskannya. Anehnya kita bisa menahan keinginan kita untuk berbuat dosa. Ya katakanlah dosa A, tapi sangat susah menahan diri untuk tidak melakukan dosa lainnya. Katakanlah dosa B. Dan hebatnya lagi di saat keinginan untuk berbuat dosa itu datang, kita akan berusaha dan mengupayakan agar dosa itu bisa terwujud. Karena apa? Karena kita menikmati perbuatan dosa itu. Dan karena kita menikmatinya, maka akan susah rasanya bagi kita untuk melepaskannya. Nah, itulah yang dinamakan dosa kesayangan. Seorang penjudi belum tentu dia juga seorang pemabuk atau seorang pecandu narkoba. Dia boleh pergi ke tempat-tempat perjudian dan menikmati segala macam bentuk permainan judi yang ada seperti bakarat, roulette, dan lainnya. Bahkan kalaupun dia harus mencuri untuk dijadikan modal dalam berjudi, dia akan melakukannya. Sebagai contoh saya punya teman, dia sampai rela berhutang kemana-mana hanya untuk memuaskan keinginan dia untuk bermain judi. Dia akan melakukannya terus. Tetapi di lain sisi, pada saat dia diajak minum atau mabuk-mabukan, dia bisa dengan tegas menolaknya. Dia tahu bahwa itu bukan hanya soal dosa, tetapi juga akan merugikan dirinya sendiri dan bahkan mungkin orang-orang lain yang di sekelilingnya, orang-orang yang dia sayangi. Lalu lainnya, seorang yang di kehidupannya katakanlah cukup. Kebetulan dia berpenampilan cantik atau tampan, dan juga kaya, pintar, pokoknya dia ya lebih lah daripada kalian semua. Maksud saya dia orang hebat. Nah, orang seperti ini akan cenderung jatuh pada dosa kesombongan. Oke, katakanlah dia bukanlah seorang yang pekerjaannya menipu atau mencuri. Dia tidak berzina, tidak selingkuh, tidak melakukan dosa-dosa lainnya. Akan tetapi kalau untuk soal pamer kesombongan, pamer harta, pamer jabatan, wah dia mah gak ada matinya. Karena dia merasa bahwa itu bukanlah suatu perbuatan dosa. Toh dia pikir dia tidak membuat rugi siapapun. Dan di dalam pemikiran dia tidak akan berpikir bahwa itu mungkin akan menyinggung atau menyakiti perasaan seseorang. Dia akan merasa bahwa ya ini biasa aja lah. Toh saya bukannya nyakitin orang, saya hanya cerita masalah harta saya hanya cerita masalah mobil saya, ya pokoknya dia cerita semua lah. Dia akan merasa hal itu hal biasa saja. Malah kalau ada yang tersinggung dia katakan, baper banget sih lu. Nah, paling dia ngomong begitu. Atau seorang penjina, belum tentu dia seorang pencuri.
saat dia melihat ada dompet yang terjatuh atau handphone yang tertinggal, entah itu di kafe, bioskop, atau toilet, karena dia, atau di mobilnya, karena dia merupakan seorang supir online mungkin, dia tidak akan mengambilkan kesempatan untuk mencuri barang tersebut. Bahkan niat pun di dalam hatinya tidak ada. Dia tidak berniat untuk memiliki. Dan dia merasa, waduh itu kalau HP ketinggalan kita ambil, wah kita jahat banget ya. Jika menguasai apa yang bukan menjadi hak kita, yang ada dia merasa malah kasihan. Dia merasa iba terhadap pemilik dompet atau handphone yang tertinggal itu. Duh bagaimana kalau dia lagi mau beli obat, dompetnya ketinggalan, ya kan? Sementara kita lihat dompetnya, waduh banyak banget ini uangnya. Ya, coba bayangkan perasaan dia pada saat dia mau beli obat, dia nggak ada pegang uang. Nah, yang ada dari kita ingin berusaha mengembalikannya, kita cari KTP-nya, kita cari mungkin ada sesuatu di dalam dompet itu yang kita bisa tahu di mana tempat tinggal dia dan kita berusaha untuk mengembalikannya. Bahkan di saat dia berhasil melakukannya, dia belum tentu mau menerima reward atau hadiah yang diberikan si pemilik barang itu. Dia merasa bangga, puas karena sudah melakukan perbuatan baik. Contoh satu hal ya, saya sih bukannya mau banggain diri saya sendiri. Saya pernah lihat satu handphone iPhone 7. Itu ada di kafe pada saat itu. Saya juga handphone saya jelek saudara, handphone saya cuman Xiaomi abal-abal, Xiaomi yang udah lama, ya kan. Nah, saya lihat ini handphone bagus banget ya. Nah, saya pegang, saya lihat, terus saya pikir, udahlah saya kantongin bukan berarti saya mau ambil ya, enggak. Nah, saya kantongin, saya tunggu si pemiliknya, kalau dia datang, lalu saya akan tanya, handphone kamu warnanya apa? Nah, lalu datanglah seorang anak muda, dia ketemu saya, bang lihat HP enggak? Nah, lalu saya tanya, HP apa? Dia bilang iPhone, warna apa? Nah, dia bisa jelaskan ciri-ciri iPhone yang memang ketinggalan itu. Lalu setelah apa yang dia sebutkan semua benar ya saya kembaliin. Saya nggak minta hadiah, walaupun dia menawarkan saya uang, saya nggak ambil. Bagi saya sudah cukup puas untuk melakukan suatu kebaikan. Nah, tetapi lain halnya, jika seseorang ingin melakukan dosa kesayangannya, yang sudah berulang-ulang kali ia lakukan, yaitu perzinahan, atau mungkin, saudara tahu sinetron Layangan Putus? Mungkin kalau saudara nonton sinetron itu, saudara tahu, ya kan, betapa jahatnya ini si laki-laki ini, dia selingkuh dan dia juga sama istrinya juga baik. Ya begitulah, saya juga nggak nonton, cuma dengar-dengar aja sih. Nah, ada satu contoh ya, ada seorang, saya nggak usah sebut namanya, dia dari agama tetangga kita. Jadi saya tanya, Pak, kenapa sih Bapak sering masuk ke tempat-tempat perzinahan, ya kan, tempat-tempat prostitusi. Nah, dia bilang, oh kita beramal, kata dia. Loh, bagaimana bisa kok beramal, ya kan? Ya karena orang itu kan butuh uang, mungkin dia ada anaknya, ada ibunya, nggak ada yang nafkahi, ya kita nafkahi. Buset dah, ya kan? Nah, itulah ada orang yang punya pemikiran seperti itu, ya kan? Nah, ini saya lihat bapak-bapak banyak yang senyum-senyum nih. Jangan, mungkin Anda salah satu, tapi saya rasa nggak ada lah ya di sini. Nah, karena mungkin dia merasa berjasa, dia sudah membayar itu perzinahan, ya dia merasa baik-baik aja. Nah, dari semua hal yang saya bicarakan tadi, saya mau tanya dulu, yang mana nih diri Anda? Apa yang pertama, yang suka ke tempat perjudian, atau yang suka ke tempat prostitusi? Nah, semoga tidak ada di tempat ini, mungkin di tempat lain ya. Oke, dari semua tipe dosa yang saya sebutkan tadi, bahwa ada orang yang tidak mau melakukan dosa A, atau mengharamkan perbuatan dosa A, tapi mau melakukan dosa B, artinya memang ada tipe manusia yang memilah-milah perbuatan dosa.
menganggap ya kalau dosa ini oke lah, bolehlah sesekali. Dosa yang sama, dosa langganan. Kalau dosa itu jangan, karena itu dosa besar. Padahal justru dosa yang sesekali itu atau dosa yang itu juga terlepas dari sering atau tidaknya kita melakukan, itulah yang menjadi favorit dia atau yang menjadi dosa kesayangan dia. Karena bisa saja sih dia sudah menganggap itu bukanlah lagi hal yang perlu dibesar-besarkan. Saudara-saudara, sebenarnya jatuh di dosa yang sama merupakan masalah yang banyak sekali dihadapi oleh orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Orang yang sudah ikut Kristus biasanya sih enggan atau bahkan takut untuk melakukan dosa yang baru. Dan mereka cenderung lebih kuat, lebih tahan godaan dalam melakukan dosa-dosa yang baru. Mereka masih tahu takut. Saat mereka atau kita ingin melakukan dosa baru, kita takut, wah Tuhan marah nih nanti. Atau gue lagi mengharapkan sesuatu nanti doa gue gak dijawab. Enggak hidup gue udah rusak begini masa gue harus mencuri juga. Dosa tahu, ya kan? Nah, lagi pula kasihanlah orang yang kita curi. Enggak deh, gue gak mau menjadi pemabuk. Nanti kalau gue bikin onar, gila aja gue orang Kristen apa kata orang. Kalau yang begini dia sadar, dia tahu bahwa dia Kristen. Masih tahu malu dia. Namun berbeda halnya dengan dosa lama. Karena ya sudah menjadi suatu kebiasaan, maka itu akan membuat lebih mudah lagi bagi seseorang untuk kembali jatuh ke dosa yang sama. Dosa yang itu juga. Dosa yang secara sadar atau tidak sadar kita terlanjur sayang. Dan berat sekali untuk melepaskannya. Nanti dulu deh, saya stop main judi. Besok ada event besar, pasti besar juga nih taruhannya. Begitu pasti pikirnya. Seorang sudah lama bertobat pada saat dia tidak mempunyai pekerjaan, dan tentunya sudah pasti nggak ada uang juga lah ya. Kecuali dia seorang anak konglomerat, lain lagi ceritanya. Nah, dia ingat, wah kalau gue buka HP nih, terus gue masuk ke situs judi online, waduh, enak juga kali ya. Pasang dikit-dikit aja dulu, mana tahu gue hoki. Ya kan? Nah, tanpa dia sadari dia sudah membuka kembali pintu menuju jalan yang telah lama dia tinggalkan setelah dia bertobat. Dan itu bisa berutang sana sini loh, untuk melakukan hobi judi tersebut. Dan kebanyakan bukannya untung malah buntung. Dari semua teman yang saya kenal sebagai penjudi, kebanyakan sih yang nggak ada yang berhasil. Ya gimana mau berhasil ya, kalau pas lagi dia menang ya dia nafsu, dia pertaruhkan segalanya. Tapi kan yang punya tempat judi itu pintar. Pasti pada saat dia pertaruhkan segalanya dia akan ambil semuanya. Ada juga yang memang mungkin hobi judi dikit-dikit, ya dia menang dikit-dikit lah. Kalau saya sih nggak tahu karena saya juga nggak suka main judi. Tapi yang saya katakan bahwa hobi judi akan membawa kita kepada kemiskinan. Ada teman saya ya, dibelikan ini kisah nyata loh. Dia dibelikan mobil sama orang tuanya sebanyak 4 buah. Itu mobil untuk usaha, untuk bekerja. Jadi itu mobil nggak utang, beli cash. Nah, nggak lama saya tanya, mobil kamu kemana? Udah nggak main mobil lagi? Dia pengusaha trucking. Oh enggak, udah hilang semuanya. Loh bagaimana bisa? Nah, dia cerita pada saat dia berjudi di satu tempat, dia kalah, dia bawa itu BPKB, dia gadein. Akhirnya hilanglah. Ya dari mobil yang dibeli cash, bukan beli leasing lalu ditarik leasing ya karena nggak bayar leasing. Nah, tapi itu beli cash. Begitu hilang semua ya udah, ambil semua mobilnya hilang, ampun deh. Atau seorang pemabuk yang sudah lama meninggalkan kebiasaannya untuk minum minuman keras, lalu datang ke sebuah pesta, dan dalam hatinya dia berpikir, kalau gue minum sedikit aja, lama-lama menjadi kebiasaan, lalu menjadi seorang pemabuk kembali. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya nih,
yang sudah dari 2013 nggak minum kopi, dikarenakan saya pernah masuk rumah sakit, kena serangan asam lambung, habis minum kopi kan, kita makan durian, kopi sama durian itu sebenarnya enak, cuman kan bahaya ya. Apalagi kita yang udah kena gastritis kan bahaya. Nah, malamnya jantung saya berdebar-debar, malam itu juga saya masuk rumah sakit dan saya paginya itu berjanji karena saya udah merasa hampir mati pada saat itu, jantung saya udah ketekan, saya udah pegang dada saya, sesak napas. Nah, saya besok paginya bersumpah dalam hati, saya nggak akan minum kopi lagi. Dan benar, saya tidak minum kopi sampai tahun 2021. Nyatanya pada saat saya berkunjung ke satu orang tua saya udah anggap ini orang tua angkat saya. Saya datang ke rumah dia untuk bersilaturahmi karena kebetulan hari itu hari Idul Fitri. Lalu dia menyediakan kopi. Begitu saya minum itu kopi, wah nikmat coy, asli nikmat. Ya kan? Lalu semenjak itu sampai hari ini saya lanjut lagi minum kopi. Nah, itu yang kopi, bagaimana yang minuman? Atau ada juga seorang suami yang sedang berjuang untuk melepaskan diri dari selingkuhannya. Dalam hati, Tuhan saya ingin bertobat, saya ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Saya akan buang jauh-jauh deh cem-ceman saya atau TTM saya. Bapak-bapak jangan senyum-senyum, pura-pura nggak tahu itu TTM apa, pasti tahu lah, ya kan? Begitulah doanya kira-kira. Pertama-tama fotonya dulu deh, dibuang. Lalu nomor HP jangan dulu deh, siapa tahu masih bisa kontak, ya kan? Nah, sebagai seorang Kristen, terutama saudara yang telah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus, tentunya tidak ingin untuk terus-menerus jatuh atau terperosok pada dosa yang sama. Dosa yang itu juga. Kita harus lawan, kita lawan. Kita harus mampu, harus bisa melepaskan diri dari semua ikatan dosa yang kita sayang tersebut. Karena apa? Karena parahnya dosa lama, dosa kebiasaan, atau dosa kesayangan, itulah yang membuat kita seringkali malah tidak merasa itu menjadi suatu perbuatan dosa. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, kita semua tahu bahwa upah dosa adalah maut. Jadi kita haruslah bisa melepaskan diri dari dosa yang sudah begitu mengikat erat kita. Saya mencatat ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk melepaskan diri dari dosa dan keterikatan atau dari dosa kesayangan itu. Pertama, perlu diingat bahwa Tuhan tidak anti terhadap orang berdosa. Oleh karena itu, jangan ragu atau malu untuk datang kepadanya. Jangan biarkan iblis mendakwa kita seolah-olah Tuhan tidak mungkin lagi mau menerima kita. Atau dosa kita tidak mungkin lagi diampuni. Akui segala dosa kita dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan selama ini. Dan mintalah Tuhan untuk mengampuni kita. Kitab 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Akan tetapi kita juga harus berusaha agar tidak lagi berbuat dosa. Terutama dosa yang itu juga. Lalu kedua, jauhilah komunitas atau pergaulan atau teman-teman yang berpotensi membawa kita untuk kembali ke kehidupan yang lalu. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dibutuhkan tekad yang kuat dan juga keberanian untuk menolak ajakan-ajakan yang dapat membuat kita jatuh untuk kesekian kalinya. Lalu carilah komunitas yang baru, baik itu teman-teman baru atau saudara-saudara tentunya yang sama-sama bisa saling mengingatkan, mendoakan, menguatkan, atau bahkan menopang kita pada saat kita jatuh. Karena hal itu dapat membuat kita mampu bertahan dan melawan keinginan untuk berbuat dosa kesayangan kita itu. Dan pada akhirnya kita dapat melupakannya. Ketiga, melihatlah ke masa depan dan bukan melihat ke belakang. Lakukanlah aktivitas atau kegiatan yang memang seharusnya kita lakukan.
seperti sekolah, bekerja, berolahraga, atau melakukan hobi yang positif. Karena segala aktivitas atau kegiatan yang positif akan mendorong kita untuk terus hidup positif dan bersemangat. Keempat, dan yang tidak kalah penting atau bahkan harus dilakukan adalah ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan rohani. Atau kalau bisa, ambillah bagian di dalam pelayanan gereja. Banyak kan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam pelayanan gereja seperti menjadi singer, usher, menyambut jemaat-jemaat atau mengambil bagian di dalam pelayanan diakonia dan masih banyak lagi lah. Karena masuk di dalam komunitas kerohanian tersebut akan sangat membantu kita bertumbuh. Dan itu bisa menjadi pagar atau tembok yang kokoh. Di dalam Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dan supaya apa? Supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Dan supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Terutama dosa yang itu juga. Dosa yang kita sayangi. Efesus 4 ayat 27 berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Biasanya orang melakukan dosa yang sama pada kesempatan yang sama juga. Tetapi kan Pak, roh memang penurut tapi daging lemah. Itu kata lu, maunya lu. Jangan ngeyel. Ya. Jangan saudara berlindung terus di balik kalimat itu dan menjadikannya sebagai alasan. Enggak ada deh. Lihat kalimat sebelumnya dong. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 21. Ya kan? Memang kita tahu bahwa tidaklah mudah untuk melakukan ini semua. Terlebih kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus sering melakukan hal-hal yang membangun kerohanian kita. Seperti sujud sembah di hadapan Tuhan, saat teduh, baca firman dan lain-lain. Dengan begitu secara tidak langsung kita sudah berjaga-jaga. Mintalah agar Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, kemampuan agar kita dapat tetap setia dan dapat bertahan dalam melawan percobaan-percobaan. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin kita agar kita tidak tersesat, agar kita bisa menjalani hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Demikianlah sharing firman Tuhan hari ini. Kiranya sharing firman ini dapat membuat kita sadar agar jangan sampai terikat kepada suatu dosa atau dosa khusus, dosa yang spesial. Dan agar kita mampu keluar dari jerat dosa tersebut, yaitu dosa kesayangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada, hari ini kita bisa mendengar sharing kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, mengenai dosa kesayangan yang memang harus dihindarkan dan tidak perlu dipelihara. Dan apabila menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka tentunya hal-hal tersebut bisa diubah. Jadi artinya bisa keluar daripada dosa kesayangan tersebut. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama, baik sahabat TVC yang ada di rumah masing-masing, tentunya roti dan anggur sudah disediakan. Sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, kita bisa hening sejenak, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa menguatkan kita menjadi pagar agar kita bisa menghadapi hal-hal yang demikian. Apabila ada dosa-dosa kesayangan yang ingin kembali, kita bisa atasi. Kita hening sejenak. Baik sahabat aktivisi yang dikasih Tuhan, kita angkat roti, kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Sahabat LTVC, mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sahabat LTVC, bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes 6 ayat 56 berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu, kami telah memuji, menyembah-Mu, kami mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan yang begitu indah pada hari ini. Kami telah melakukan perjamuan kudus untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan menyertai kami. Kami di dalam Yesus, Yesus di dalam kami, firman Tuhan di dalam kami, dan kami berdoa. Tuhan, Kau memberkati negara Indonesia, Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, dan TNI, Polri, Engkau berkati Tuhan. Semua kepala daerah Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa dalam 2 tahun ke depan ada banyak sekali pejabat sementara, kepala daerah. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada Presiden, kepada Menteri Dalam Negeri, dan kepada semua pimpinan-pimpinan yang mengelola, mengatur negara ini Tuhan. Berikan hikmat agar orang-orang yang ditunjuk menjadi pejabat sementara kepala daerah Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar hatinya takut akan Tuhan, melayani semua rakyat, memikirkan kepentingan bangsa dan negara, agar negara ini dibangun dengan kuat Tuhan. Kami juga berdoa Engkau memberkati semua sahabat LTVC Tuhan, agar mampu melepaskan semua dosa kesayangan, mampu menahan dosa kesayangan apabila yang sudah lepas Tuhan. Sehingga sahabat-sahabat LTVC dijadikan baru menjadi orang-orang yang mampu menjadi terang dan garam dimanapun berada Tuhan. Kau memberkati pekerjaan, karir, bisnis, keluarga, studi anak-anaknya. Engkau memberkati Tuhan. Dan juga Engkau melepaskan sakit penyakit dari semua sahabat LTVC Tuhan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sahabat LTVC dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sudarmaji Said, seluruh keluarganya, anak-anak, cucu mantu, semuanya Tuhan Kau berkati. Juga gereja orang benar Engkau memberkati Tuhan, agar terus berkembang di seluruh Indonesia. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami semua. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.